urusan tentang angan itu ada 3. Yang pertama, para nabi. Para nabi mereka tidak punya angan-angan sama sekali. Nabi tidak punya angan-angan sama sekali. Tidak ada nabi itu bangun untuk nanti anak saya bagaimana, makan besok bagaimana, saya nyimpen untuk berikutnya bagaimana. Itu untuk nabi-nabi tidak ada yang seperti itu. Nabi Sulaiman itu dengan kekayaannya seperti itu pernah makan dengan orang diajak makan dengan orang miskin di pinggir jalan. Nabi Sulaiman pernah diajak makan oleh orang miskin di pinggir jalan. Nabi Sulaiman ini nabi terkaya dan tidak ada yang memiliki kekayaan lebih dari Nabi Sulaiman. Manusia terkaya Nabi Sulaiman diajak makan oleh orang miskin di pinggir jalan, maka beliau pun duduk sambil mengatakan miskin jalasa miskin, miskin duduk dengan miskin, karena hartanya bukan di hatinya, tapi hanya ini sudah memang diberi seperti itu oleh Allah, tapi tidak merasa bahwa dirinya kaya. Itu Nabi Sulaiman. Kadang-kadang awak gak sepiro soge krosone ke Nabi Sulaiman. Nah, Nabi tidak punya angan-angan sama sekali dalam hidupnya, sama sekali. Maka Rasul pun sampai mengatakan seperti ini, demi Tuhanku yang jiwaku ada di tangannya, tidak pernah saya berjalan satu langkah kecuali saya ragu, jangan-jangan di langkah berikutnya saya sudah mati. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau jalan mau melangkah yang kaki yang sebelahnya, itu ketika akan melangkah, Rasul ini tidak yakin masih hidup tidak saya sekarang ini untuk melangkahkan yang sebelah kanan. Kalau sudah berhasil melangkah yang sebelah kanan, beliau tidak yakin apa sampai nanti yang sebelah kiri. Itu sepanjang hayatnya. Tapi gak usah ditiru, Pak. Berat kok akhirnya ngono-ngono, berat kok akhirnya ketok-ketokan kok akhirnya. Sholat aja sing kena dhisik. Mati, Pak. Mati. Akhirnya bingung nguripe. Iki kelasnya Nabi, kita kan kelasnya umatnya Nabi. Gitu loh. Jelas nggih? Aku tinggal nyampe nang ngene iki akhirnya meninggal tirakat akhirnya gak sembayang ngitung langkah tok akhirnya. Ini kelasnya Rasul. Saking beliau yakinnya bahwa tidak ada kepastian hidup saya itu akan lama, makanya jadi nabi. Dan beliau mengatakan tidak pernah saya mengangkat makanan untuk saya makan kecuali saya ragu apakah ini sampai ke mulut saya. Mangan, apakah ini akan sampai masuk ke mulut saya? Saya ragu, karena bisa jadi belum sampai sudah meninggal. Nah, orang yang merasa seperti itu, dia tidak akan main-main dengan dunia. Ada seorang yang akan dihukum mati besok. Hari ini Quran entek, ya, sodako, sholat, karena besok saya mau mati. Lah kalau orang merasa seperti itu sepanjang hayatnya, maka dia akan selalu berhati-hati dalam hidupnya. Kenapa? Kita kok sering lupa dan lepas sampai bermaksiat. Walaupun maksiatnya itu tidak sampai bunuh orang, ya tampaknya kecil tapi bermasalah, ya, menggunjing, ngerasani. Nah, itu kan ketokan bapak ini biasanya. Semoga diberi tobat sampean, Pak. Ya. Ngenter anak TK, ya. Terus lungguh ngenteni anake di TK itu kan bapak-bapak biasanya. Itu sing suka kadang-kadang topiknya itu tidak pernah habis. Mungkin kita bermaksiat atau melihat maksiat dengan mata, atau maksiat kurang ajar dengan ibu di rumah, atau maksiat dengan zalim ke istri di rumah, atau maksiat dengan kurang ajar ke suami di
rumah. Bapak-bapak ini. Kadang-kadang saya merasa nesel. Nesel. Melas ya, Bu. Nek ATM ini jelek sing wedok. Aduh, melas. Sing nyambut gawe isu sampai sore sing lanang. Duit sing nyekel wedok kabeh. Nek ati metu, Dik aku metu, Dik. Ya Allah kok malah melas ngene. Sing kerja sapa? Yang lagi. Yang kerja kan yang lagi. Sing wedok jatah. Iki Dik, gawe awakmu. Ini Dik, buat belanja. Cekelen duit. Mau sedekah jenengan los. Jangan mau keluar. Dik, aku metu Dik ambek muter kelambi ini diputer. Jangan. Tapi nek wis kadung kan sudah terlanjur ya. Pok kadung di pangan Cina. Wis kadung ate diapakno ya. Sudah terlanjur. Bagi yang belum, jangan semua diberikan istri. Jangan. Istri dikasih, pribadinya dikasih. Lain dengan belanja di rumah. Kalau memang mampu, gak wajib. Kan ada yang keadaannya mungkin, Dek sekarang kita masih perlu untuk fokus di belanja per hari saja. Saya belum bisa banyak memberi kamu. Itu kan ekonomi orang kan beda-beda. Tapi kalau sudah mulai bisa ngatur, istri dikasih sendiri, nafkah rumah diberi sendiri, sing akeh ku cekelen. Omahe bocor. Sapa sing gitu? Nah, sodako. Panjenengan nyambut gawe. Mosok gak ono kae kotak yang beroda itu kalau lewat hari Jumat. Kotak yang skatingan itu. Jenengan masukkan amal di situ. Nah, kalau para nabi ini tidak. Mereka tidak ada lama itu nyimpen untuk lama itu tidak ada. Kita bukan kelasnya nabi. Understand? Kita kelasnya umatnya Nabi. Kalau Nabi, mereka selalu merasa hari ini hari terakhir saya. Makanya mereka begitu. Lah kita ini maksiat karena kita lupa sama mati. Kalau manusia itu ingat kepada mati, dia tidak akan tertarik untuk maksiat. Gak nafsu untuk maksiat. Orang mau mati itu tidak nafsu maksiat ya. Karena dia melihat sebentar lagi saya akan menemui sesuatu yang tidak pernah saya ketahui atau pernah saya lihat sebelumnya. Bukan mati seperti orang meninggal, pindah alam ke barzakh itu siapa yang pernah tahu? Ada video nih, ini loh video nih barzakh. Wah, dapat ini, harus siap-siap itu. Ada videonya. Gak ono. Videonya barzakh itu apa ada? Barzakh itu alam, tidak kita lihat. Bukan 1 kali 2 kuburan itu. Bukan, alam lain. Jasad tidak terpakai, roh saja dipakai. Dulu waktu kita di perut ibu, sampai sebelum ditiupkan roh, fisik bentuknya itu ada, roh belum ada. Jasadnya ada, rohnya belum ada. Tapi nanti akan ada waktu ketika kita di barzakh, jasad kita sudah di kuburan, ditandur. Bukan ditandur, ditanam ya. Roh kita yang hidup di alam barzakh, sehingga dibacakan Fatihah, kroso, itu bukan yang di kuburan situ. Iki wis gak sapa ngene dong. Semoga kita termasuk orang yang fisiknya dijaga oleh Allah. Jero kubur dijaga oleh Allah. Ya, kafane wuto insyaallah. Iya. Bukan karena eman kafane, bukan. Kalau kafan kita wudu, tubuh kita wudu, insya Allah husnul khotimah. Bukan berarti kalau sudah habis kak husnul khotimah, tidak. Cuma husnul khotimah VIP kalau sampai badannya itu wudu. Dan banyak, kak mesti kiai, kak mesti habib. Ada satu orang sudah bertahun, hampir 12 atau 13 tahun meninggal. Sudah lama meninggal. Sebelahnya dikubur, Allah kepingin menunjukkan ambrol. Ternyata kafannya masih utuh. Kemudian ditanya anaknya, apa amal ibu sampean ini? Dijawab, ibu saya ya
sholat sehari 5 kali. Yus jelas nih itu mas. Dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh loro, ya iku kabeh. Kan pasti ada amalan yang istimewa. Diiling-iling. Iya, ibu saya dulu kalau sudah ada orang ngerasani orang lain menggunjing, dia langsung berdiri ditinggal perkumpulan itu. Dia tidak malu untuk kehilangan konco. Kalau dia duduk dengan konco, omong-omongan masih standar, belum ngegas, nah ini masih oke lah. Tapi begitu ngomong, maaf ya saya mau ngomong no Mbak Fulan, ini gak ngerasa nih, mek cerita. Yang seperti ini, langsung dia berdiri, diambil tasnya, sebenarnya ya. Dia tidak peduli dia kehilangan 5-6 orang itu, tidak peduli dia. Kalau masih mau berteman sama saya, ayo, tapi jangan ngomong itu. Tapi begitu ngomong, ditinggal, dijaga oleh Allah kuburan. Lagi ini kan gak, si ojo dilanjut, tak gawe kopi dulu. Biar tambah hot. Itu kalau kita itu masih maksiat. Kalau para nabi mereka tidak maksiat.